Pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah salah satu jenis pasar persaingan tidak sempurna. Di pasar oligopoli ini sendiri, hanya terdapat beberapa penjual yang memproduksi barang sejenis. Pasar oligopoli merupakan suatu pasar di mana produsen menghasilkan barang-barang yang saling bersaingan, dan ini merupakan sifat utama dari pasar oligopoli. Oligopoli merupakan pertengahan dari monopoli dan monopolistic competition. Karakteristik pasar oligopoli. Ada beberapa karakteristik pasar oligopoli, yaitu: pertama, hanya terdiri atas sekelompok kecil perusahaan. Dengan sifat saling mempengaruhi atau mutual interdependence, maka setiap perusahaan harus berhati-hati dalam mengubah bentuk barang, corak, dan harga. Kedua, barang yang diproduksi adalah barang yang berbeda corak atau bisa bersifat homogen, namun mempengaruhi standar tertentu. Biasanya yang diproduksi ialah barang akhir seperti industri rokok, industri mobil, industri pesawat terbang, dan lain-lain. Ketiga, terdapat banyak pembeli di pasar. 4. Hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar. Umumnya adalah perusahaan besar yang memiliki modal besar, serta ada ketergantungan perusahaan tersebut untuk saling menunjang. Kelima, adanya hambatan bagi pesaing baru, karena perusahaan lama sudah memiliki pangsa pasar yang besar. Keenam, adanya saling ketergantungan antara produsen. 7. Periklanan sangat penting untuk menciptakan brand image serta menarik market share dan mencegah pesaing baru. 8. Sulit dimasuki perusahaan baru. Image perusahaan lama sudah terbangun kuat, sehingga konsumen meragukan kualitas pesaing baru. 9. Harga jual tidak mudah berubah. Namun, jika harga berubah naik, maka pembeli akan beralih ke perusahaan lainnya dengan kualitas yang hampir sama, namun dengan harga yang lebih murah. Sifat-sifat pasar oligopoli. Ada 4 sifat pasar oligopoli, yaitu: pertama, harga produk yang dijual relatif sama. Kedua, pembedaan produk yang unggul merupakan kunci sukses. Ketiga, sulit masuk ke pasar karena butuh sumber daya yang besar. Keempat, perubahan harga akan diikuti oleh perusahaan lain. Faktor penghambat pasar oligopoli. Ada beberapa faktor penghambat pasar oligopoli. Di antaranya yaitu: pertama, hak paten yang tidak memungkinkan perusahaan lain untuk memproduksi barang yang sama. 2. Modal terlalu besar, sehingga para pengusaha enggan menanggung risiko yang besar. 3. Perusahaan lama sudah terkenal, sehingga sulit tersaingi. 4. Skala ekonomis dinikmati oleh perusahaan lama yang telah lama berproduksi dan beroperasi. 5. Ongkos produksi yang berbeda antara perusahaan. Kelebihan pasar oligopoli. Yang pertama, memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Yang kedua, mampu mengembangkan produk serta melakukan penelitian. Yang ketiga, lebih memperhatikan kepuasan konsumen. Yang keempat, adanya penerapan teknologi baru. Kelemahan pasar oligopoli. Kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Yang kedua, harga yang stabil dan terlalu tinggi dapat mendorong timbulnya inflasi. Yang ketiga, timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antar oligopoli karena menimbulkan semangat berkurang.
Yang keempat, menimbulkan eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. Yang kelima, sulit dimasuki oleh perusahaan baru. Yang keenam, bisa berkembang ke arah monopoli perusahaan dalam pasar oligopoli. Macam-macam pasar oligopoli. Macam-macam pasar oligopoli. Ada dua macam pasar oligopoli, yaitu yang pertama, oligopoli murni. Pasar ini menjual barang yang homogen, biasanya ditemukan dalam industri yang menghasilkan barang mentah atau barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik. Contohnya air mineral kemasan dan semen. Yang kedua, oligopoli diferensial. Pasar ini menjual barang yang berbeda corak. Barang seperti ini umumnya barang akhir, contohnya dalam pasar sepeda motor seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki. Model oligopoli. Model oligopoli. Ada beberapa model oligopoli yang dikembangkan oleh para ekonom, yaitu yang pertama, model Cornut. Cornut mengembangkan model ini pada tahun 1835 dengan asumsi hanya ada dua penjual yang sama. Kedua, perusahaan tersebut memproduksi produk yang identik, sehingga mereka terdorong untuk menawarkan harga yang sama. Yang kedua, model Stalker-Birch. Dalam model pasar ini, salah satu perusahaan mendominasi pasar sebagai market leader. Katakanlah Aqua mendominasi pasar, lalu diikuti dengan pesaing terdekatnya yaitu Ades. Karena menjadi market leader, Aqua menentukan tingkat produksinya terlebih dahulu. Kemudian Ades akan menentukan tingkat produksinya. Setelah mengetahui tingkat produksi Aqua, namun meskipun posisinya menjadi market leader, Aqua tetap memperhitungkan bagaimana Ades bereaksi. Yang ketiga, model bertanda. Dalam model ini, penjual menentukan harga untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan memperhitungkan harga yang ia duga akan ditetapkan oleh pesaingnya. Penjual pun tidak memperhitungkan jika pesaingnya mengetahui harga yang ia tetapkan, karena penjual tersebut menganggap pesaingnya tidak akan merubah harga atau tetap. Dampak positif dan negatif pasar oligopoli. Dampak positif pasar oligopoli. Dengan keuntungan yang besar, maka akan menciptakan inovasi. Oligopoli biasanya akan menggunakan sebagian dari keuntungan mereka untuk penelitian dan pengembangan, sehingga memberikan dampak positif bagi kemajuan teknologi. Dampak negatif pasar oligopoli. Kemungkinan adanya keuntungan yang terlalu besar yang dinikmati oleh para produsen oligopoli dalam jangka panjang, serta memungkinkan adanya eksploitasi terhadap konsumen maupun buruh seperti kasus monopoli. Hubungan antar perusahaan dalam pasar oligopoli. Hubungan antar perusahaan dalam pasar oligopoli. Ada dua macam hubungan antar perusahaan, yaitu yang pertama, oligopoli dengan kesepakatan. Kesepakatan antara perusahaan dalam pasar oligopoli berupa kesepakatan harga dan produksi dengan tujuan menghindari perang harga yang akan membawa kerugian bagi masing-masing perusahaan pada kondisi tertentu. Contohnya, kesepakatan produksi. Yang kedua, oligopoli tanpa kesepakatan. Adanya perbedaan harga dan jumlah produksi dilakukan dalam rangka ingin mendapatkan jumlah pembeli yang lebih banyak dari sebelumnya. Dalam hal ini, bisa saling berhubungan positif timbal balik. Contohnya, suatu perusahaan mencoba memperbanyak jumlah produksi agar harga jual relatif lebih murah dibandingkan pesaing, maka biasanya pesaing tersebut akan menurunkan harga jual produk tersebut. Kesimpulan. Maka kami dapat menyimpulkan beberapa analisis karakteristik pasar oligopoli, di antaranya sebagai berikut. Pertama, biasanya terdapat lebih dari 2 produsen, tapi kurang dari 10 produsen yang menguasai pasar ini. 2. Jenis barang bersifat homogen dan dapat saling menggantikan. Misalnya, sabun mandi dengan berbagai pilihan bentuk, warna, dan aroma. 3. Kebijakan produsen utama atau market leader biasanya akan mempengaruhi pesaingnya. 4.
Harga barang di pasar ini cenderung sama atau ada perbedaan kecil, misalnya pada pasar air mineral seperti merek Aqua, Sanqua, Limineral, dan lain-lain, mempunyai harga yang berbeda sedikit. 5. Perusahaan baru sangat sulit memasuki pasar ini, karena biasanya produsen lama akan bermain harga untuk lebih menarik konsumen. Misalnya, pada pasar operator seluler, pada Telkomsel, Indosat, XL, mereka memberikan penawaran menarik setiap bulannya atau bahkan setiap minggunya, agar konsumen lebih tertarik untuk memakai produk mereka. 6. Dibutuhkan strategi promosi atau iklan serta inovasi secara terus-menerus. Misalnya pada pasar handphone, contoh merek Apple, Samsung, Asus, Oppo, dan lain-lain. Mereka memberikan penawaran yang sangat menarik, serta memberikan inovasi terbaru dalam setiap produknya dengan harga yang sangat bersaing. 7. Produsen dalam pasar oligopoli biasanya melakukan penelitian dan pengembangan terhadap produknya, sehingga produknya selalu up to date dan konsumen enggan untuk berpaling dari merek tersebut.